yang ada di Keuskupan Jayapura. Siapa saja mereka? Nanti kita akan berkenalan dengan mereka dan kita akan mengetahui, belajar lebih banyak tentang seluk-beluk multimedia yang ada di Keuskupan Jayapura. Semoga dengan pertemuan ini nanti kita dapat belajar banyak bagaimana menggunakan multimedia dalam pelayanan kita di gereja dimanapun kita berada. Sebelum kita berkenalan dengan mereka, kita akan seperti biasa selalu bersama pastor paroki dari Santo Petrus dan Paulus Argapura, dan pastor nanti akan pimpin kita dalam doa. Dipersilakan, Pater. Baik, yang terkasih, selamat malam dan selamat bertemu lagi. Malam hari ini ruang interaktif dengan umat episode ke-42 agak istimewa karena kita akan berkenalan dengan Komsos, Komisi Komunikasi Sosial dari Keuskupan Jayapura. Dan kalau kita berbicara tentang Komsos, berarti kita berbicara tentang itu ya multimedia yang ada di 7 paroki kota. Nah, maka malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tim multimedia dari paroki-paroki yang ada di kota ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih bahwa kami bertemu lagi dalam ruang interaktif dengan umat episode yang ke-42. Dan kami akan berbincang-bincang dengan Komsos Keuskupan Jayapura. Semoga kegiatan pada malam hari ini semakin menambah wawasan kami untuk melihat dan menyadari betapa pentingnya multimedia sebagai sarana untuk menyebarluaskan warta Injil-Mu ke pelbagai belahan dunia. Maka semoga pertuanan kami ini semakin memperkaya kami dan semakin mencerahkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pater. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan serta pemirsa dimanapun berada, malam ini kita mengambil tema mengenal Komsos Keuskupan Jayapura dan tim multimedia paroki di Keuskupan Jayapura. Malam ini tim multimedia dari 7 paroki kota tidak semuanya bisa hadir, tetapi paling tidak dari tim yang hadir kita nanti akan menggali berbagai hal yang bisa mengembangkan wawasan kita dan juga mengembangkan pelayanan kita. Kita berkenalan dulu. Saya minta dari Kak Riki ya, dari Komsos, silakan, mari diperkenalkan. Mungkin sudah terkenal juga ya, mari silakan. Ya, baik, nama saya Riki Stefan Angkrianto dari perwakilan Komsos Keuskupan Jayapura. Sekretaris ya Kak Riki? Iya, sebagai boleh. sekretaris. Baik, terima kasih Kak Riki. Sekarang kita berkenalan dari ujung sana. Ada adik muda, mari silakan. Nama dan dari paroki mana? Baik, nama saya Michael Reinhard Kurniawan dari paroki Gembala Baik Abepura. Baik, adik Michael ya, biasanya dipanggil. Oke, baik, lanjut dari Bapak, silakan. Baik, selamat malam. Izin Pater, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nama saya Levinus Ragenaga, Koordinator Multimedia Paroki Sentani. Sentani, ya. Pak Levin ya. Pak Levin. Baik, selamat datang Pak Levin. Dan Bapak Ibu, tamu istimewa kita sebenarnya yang menyanyikan jingle dari Rindu. Mari silakan Pak Heri. Ya, selamat malam. Saya Heri Levan Samosir, sering dipanggil Heri, dari Paroki Kristus Terang Dunia Waena, di multimedia sebagai anggota. Baik, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kita tidak memungkiri bahwa pada masa pandemi saat ini, di mana umat tidak bisa dengan leluasa beribadah atau mengikuti misa di gereja, maka sangat diperlukan misa live streaming, sehingga umat bisa mengikuti dari rumah masing-masing.
Dan itu kemudian berkembang, bukan hanya tentang perayaan misa, tetapi juga ada pelayanan-pelayanan lain untuk meningkatkan iman umat dimanapun berada. Pastilah setiap paroki kemudian memberdayakan yang ada di paroki tersebut, mengembangkan dirinya begitu. Nah, kita hari ini akan berbincang-bincang. Kita akan berbincang dulu dengan Kak Riki yang ada di Komsos. Kita ingin tahu apa sih Komsos itu, kemudian sejauh mana sebenarnya cara menghimpun atau berpelayanan begitu di Keuskupan Jayapura. Silahkan Kak Riki, silahkan. Ya, terima kasih Bu Sari dan Pastor Paroki Pater Paul. Kalau dari Komsos sendiri kepanjangannya dari Komisi Komunikasi Sosial. Nah, kalau untuk ruang lingkup pekerjaannya sebenarnya Komsos ini hampir sama seperti Humas ya, untuk keuskupan. Jadi ibaratnya corong untuk kegiatan-kegiatan keuskupan semua bermula untuk dokumentasi, fotografinya semua dari situ. Okay. Nah, kalau Komsos Keuskupan sendiri untuk Keuskupan Jayapura baru lahir di tahun 2018. Okay. Seperti itu. Nah, kalau untuk ruang lingkup pekerjaannya ya hampir sama seperti Humas, seperti itu. Jadi ada kegiatan keuskupan di mana teman-teman Komsos Keuskupan yang membackup pekerjaan itu. Nah, untuk di keuskupan sendiri cuma ada 2 orang. Okay. Pater Goklian sebagai koordinator dan saya sebagai sekretarisnya. Okay. Nah, makanya dari itu kami butuh perpanjangan tangan. Yeah. Seperti itu. Nah, perpanjangan tangannya itu teman-teman di paroki ini yang bekerja sama dengan kami untuk sebagai bantuan untuk meliput segala kegiatan seperti yang pernah dilakukan itu tabisan, itu pernah teman-teman dari paroki Kota Raja, Argapura, bahkan yang tadi di katedral tabisan diakon itu teman-teman dari katedral dengan Komsos Keuskupan yang meliput. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, kalau perkembangan multimedia di keuskupan kita ya, di antara 7 paroki kota itu menurut pengamatan dari Komsos Keuskupan, mana sih yang mereka muncul lebih awal begitu untuk merespon situasi atau perkembangan yang ada? Kalau untuk perkembangan sebenarnya ada beberapa paroki yang sudah mulai duluan dengan tim multimedia ini. Awalnya tuh kalau tidak salah di tahun 2012. Nah, itu almarhum Pastor Andreas Trismadi. Pada saat menjabat sebagai pastor paroki Waena, dia membentuk multimedia Waena. Nah, terus kalau nggak salah di tahun 2014 ya, beliau pindah ke paroki AB, lahirlah KFM di paroki AB. Nah, setelah itu berlanjut, kalau nggak salah satu pendiri dari multimedia Waena pindah ke Sentani. Dia kalau nggak salah Mas Adit. Mas Adit. Nah, beliau bentuk tim multimedia di paroki Sentani. Namun karena pada saat lagi pembentukan tim, beliau ambil S2 di Australia, sehingga akhirnya kayak macam mati suri gitu. Nah, pas COVID ini muncul, teman-teman dari paroki ini mulai hidup kembali lagi. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya teman-teman multimedia ini bersyukur juga dengan COVID. Karena dengan itu akhirnya bisa ada bisa ada tim multimedia dari masing-masing paroki. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Riki. Untuk sementara itu nanti kita akan dalami kembali. Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa mohon maaf untuk kali ini kami tidak bisa menerima telepon dari Bapak Ibu karena ada gangguan jaringan. Tetapi Bapak Ibu bisa live chat di
YouTube kami untuk berkomunikasi, bisa menanyakan sesuatu ataupun memberi masukan kepada kami. Dan khusus episode kali ini kami hanya membagi dalam 2 segmen. Jadi mulai awal segmen 1 ini Bapak Ibu sudah bisa untuk chat kami, dan nanti akan dibagi segmen 2 melanjutkan begitu. Jadi Bapak Ibu tidak lagi terbagi dalam segmen, maka silahkan mari sambil kami berbincang-bincang sambil Bapak Ibu bisa berinteraksi melalui live chat kami. Kita akan melanjutkan. Tadi Kak Riki sudah bilang yang pertama kali Pater Tris itu di Waena begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Heri nih. Bagaimana ceritanya perkembangan sejak awal di Waena sampai dengan sekarang ini? Mari Bapak. Terima kasih. Tahun 2012 seperti yang Pak Riki tadi katakan, itu benar. Pastor Trismadi itu mulai mencetuskan ide membuat gereja berkembang melalui teknologi. Multimedia mulai berkembang di situ. Akhirnya memang ada gunjang-ganjing antara umat dengan orang-orang yang peduli dengan multimedia. Tetapi tantangan itu biasa kita lalui juga, dan akhirnya semua orang mulai menerima itu. Dan memang di masa pandemi ini semua takluk pada teknologi. Karena kita tidak bisa lagi waktu itu untuk beribadah atau misa, akhirnya semua orang menggunakannya. Seperti itu. Perkembangan di Waena saya rasa cukup baik karena orang-orang muda tertarik pada multimedia, sehingga perekrutan di sana kami tidak terlalu sulit, dan itu pembinaannya cukup baik. Kami juga mengutamakan kader-kader orang muda, orang asli Papua, itu bersemangat sekali. Dan itu kami punya anggota sampai sekarang tercatat sekitar 16 atau 17 orang. Ya. Setiap saat ada yang mau, kita rasa kurang, ada yang harus sekolah, tamat harus keluar, kita gantikan lagi yang baru. Demikian Ibu. Langsung pengkaderan kembali. Benar, ya. Oke, baik. Terima kasih, itu nanti mungkin bisa memberi pencerahan kepada yang lain. Mungkin nanti Pak Heri berbagi dengan kita bagaimana caranya begitu. Sekarang saya mau ke adik Michael. Nah, tadi setelah Waena katanya Pater Tris pindah di Gembala Baik begitu, akhirnya di AB begitu. Bisa diceritakan Dek bagaimana awal adik terlibat di dalamnya, atau mungkin bahkan sebelumnya ya. Nah, secara apa ya, terbentuk awalnya, kemudian yang terjadi apa sampai dengan adik bergabung dan sebagainya. Mari silakan. Oke, baik. Sebenarnya saya pribadi bergabung dengan multimedia AB ini tidak sampai pembentukannya. Saya hanya bergabung itu waktu itu kan 2014 terbentuk. Saya bergabung tahun 2018 waktu itu. Jadi saya di tengah-tengah. Waktu itu mereka juga ada kurang anggota waktu itu. Makanya saya bergabungnya di pertengahan gitu. Iya. Sudah mau masuk masa pandemi itu ya? 2019 kan kita masuk pandemi ya? 2017. Sebelum kita masuk dalam masa pandemi, bagaimana kegiatan yang ada di AB? Kalau untuk kegiatan pertama kali itu waktu itu kan kita bingung ya. Waktu itu pertama kali itu hanya misa di dalam gereja saja, kita menggunakan isi worship, belum sampai kepikiran untuk live begitu. Sampai akhirnya waktu itu kita punya biasa dibilang pengurus di sana, dia bilang bagaimana kok kita buat satu konten YouTube lah begitu. Nah, waktu itu terlahirlah kita punya konten ngopi begitu. Waktu itu ya dengan segala pertama kali ya begitulah, alat-alatnya masih berkurang, kualitas gambar masih jelek lah begitu. Masih kurang baik lah begitu. Seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih Adik Michael. Nanti kita akan tanya lagi ya bagaimana perkembangan selanjutnya dan tantangannya. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Levin dari Sentani. Sejauh pengamatan Bapak, mungkin sejak awal terbentuknya, kemudian jadi stuck itu, kemudian bisa bangkit kembali, itu di Sentani bagaimana? Mari Bapak. Baik Ibu.
Memang kita di Sentani 2019 itu baru terbentuk seksi multimedia. Di situ dengan teman-teman ya, Pak Flori, ada beberapa teman-teman, memang kita bentuk multimedia, terus kita berjalan. Memang Pak Flori ini memang dia dari Wayana ya kalau tidak salah, jadi ilmu itu dia bagi kepada kita, dan memang kita sudah jalan karena beliau hebat juga di sini sehingga kita berjalan. Pas di COVID ya kita bersyukur Pak Flori dan beberapa teman dengan saya pada saat itu memang kita karena gereja kondisi lagi membangun, jadi kita sembayangnya di Biara Santa Clara. Jadi kita di situ. Di situ memang kita berjuang, ya umat juga kadang mereka mungkin tidak fair dengan kita punya pelayanan pada saat itu karena memang alat kita minim, umat belum tersentuh untuk wah ini kebutuhan kita gitu. Jadi kebetulan ada berkat saya dengan teman-teman kita berjuang sehingga ada alat kita yang mungkin belum secanggih teman-teman di sini. Tapi berjalannya waktu kita belajar. Salah satu yang saya datang minta ilmu di Valen di sini. Jadi kita waktu ada konten kreator yang dibuat oleh kita di Wayana ya, Pak Rik. Ya itu kita belajar. Jadi beberapa teman saya kebetulan minta teman-teman muda OMK karena saya lihat kita yang lain ini kan sudah orang tua, pekerjaan juga. Jadi lebih bagus multimedia anak-anak muda. Saya minta 5 orang. Kita belajar selama 3 hari. Itulah kita bangkit, Bu, sampai sekarang ini. Dan teman-teman malam ini memang saya bilang udah full team kita ke Argapura biar pastor lihat wah ini Sentani juga mulai bangkit. Jadi sebenarnya kita Sentani ini baru bangkit. Dan mungkin teman-teman bisa lihat berapa bulan terakhir ini kita sudah agak sedikit bagus lah. Mudah-mudahan mohon doa untuk teman-teman semua multimedia mensupport Sentani. Kita butuh belajar lagi. Karena kondisi gereja kita dan umat kita di sana, kita butuh belajar dari teman-teman multimedia yang ada di kita di Dekenat ini. Mungkin dari saya begitu, Bu. Iya, baik, terima kasih. Sebelum saya ke Pastor Paul nih, saya tanya kembali di Kak Riki. Kalau menurut pandangan dari Komsos begitu ya, pergerakan atau boleh dibilang dinamika gitu ya dari perkembangan tim multimedia di berbagai paroki ini, sejauh ini apa sih tantangan terberat mereka kalau secara umum? Kalau untuk tantangan terberat teman-teman di masing-masing paroki, yang pertama tuh infrastrukturnya. Infrastruktur itu bisa berupa peralatan, karena untuk multimedia sendiri itu kalau seandainya tidak punya peralatan itu berat, seperti itu. Seperti contoh pada saat awal COVID kemarin di paroki Argapura sendiri itu live-nya tuh cuma pakai 1 handycam. Nah itu Mas Yarip sendiri. Nah terus setelah itu mulai sampai sekarang peralatan sudah mulai terkumpul, akhirnya bisa multi cam. Nah, begitu juga dengan teman-teman di paroki masing-masing. Kendala pertama tuh pasti di situ. Nah, kendala kedua ya pasti dengan umat. Karena ada beberapa umat yang pro dengan multimedia, ada beberapa yang bilang, "Ini ngapain sih pakai kayak gini?" Kayak kita sudah mengarah ke tempat lain gitu. Karena kalau Katolik kan sepertinya untuk kita di Keuskupan Jayapura masih belum seperti ini. Namun kalau kita lihat di luar, apalagi di Pulau Jawa, nah itu sudah semua tuh sudah sistemnya multimedia betul, seperti itu. Nah paling tantangan terberat ya selain 2 itu, terus untuk pendanaan juga, karena dari pendanaan ini kembali ke yang pertama tadi, peralatan itu. Karena kalau seandainya mau beli kamera atau mungkin item-item kecil-kecilnya itu kan ya pasti butuh dana. Seperti itu. Betul, baik. Terima kasih Kak Riki. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kalau itu tadi dari paling tidak 3 paroki yang ada, kita masih menunggu dari katedral, mungkin Bapak Sutrisno ya masih dalam perjalanan. Mungkin sudah ada suruh masuk. Sudah kah? Baik, kalau Bapak Sutrisno sudah hadir nanti boleh langsung masuk.
Kemudian dari paroki APO dan dari paroki Kota Raja ya. Mereka berdua mungkin Pak Paulus dengan siapa yang dari APO ya biasanya? Oh iya. Domingus, berarti adik Domi ya. Adik Domi dengan Pak Paulus apabila akan bergabung silahkan live chat di channel YouTube kami untuk berbagi cerita apa yang terjadi atau bagaimana perkembangan di paroki Bapak dan adik masing-masing. Sekarang kita akan dengar dari Pater Paul, perwakilan dari Argapura sekaligus sebagai Pater. Pater yang pertama mungkin secara umum saja bagaimana perkembangan tim multimedia di Argapura mengikuti dinamika yang ada, kemudian bagaimana pandangan Pater tentang perkembangan Komsos dan tim-tim multimedia yang ada di Keuskupan Jayapura begitu. Mari Pater. Ya, yang pertama bahwa di Argapura itu ya tim multimedia sebenarnya itu dibentuk itu untuk memelihara alat-alat itu elektronik yang ada di gereja ya, ada di camp segala macam. Jadi tidak pernah terbayangkan bahwa nanti akan jadi seperti sekarang ya, YouTube segala macam ya. Jadi waktu itu tim ini dibentuk itu hanya dibentuk itu ya memelihara alat-alat, ya, menjaga alat-alat di gereja. Tapi ternyata setelah pandemi itu lalu gereja ditutup, maka orang lalu diminta untuk misalnya live streaming. Nah, maka ya kita bingung, kita tidak punya kamera karena kita punya kamera itu kamera jadul itu yang kecil itu ya. Nah, jadul itu ya. Tapi ya syukur waktu itu kan ada keluarga Ibu Sari ya, Bapak Yudi Priyono itu punya peralatan. Nah, itu yang kita pakai awalnya. Ya, ditambah dengan kamera jadul dari paroki punya itu jadul yang kecil itu, yang lama itu, ya jadul. Sekarang sudah tidak dipakai. Oh, ada chat, coba kita baca dulu. Chat, mari ya. Oke. Saya minta maaf ini. Oh, Pak Yudi Sakleresi, apa kabar Pak Heri? Apa kabar? Bagaimana dengan Lumen Christi Paroki Waena? Sangat bagus sekali karena menggunakan alam sebagai latar belakangnya. Luar biasa Pak Heri, lama tak jumpa. Salam sehat selalu. Nah, nanti setelah Pater, Pak Heri cerita ya bagaimana perkembangan Lumen Christi. Mari Pater lanjut dulu Pater. Nah karena harus live streaming ya. Ya saya juga bingung saya bagaimana itu live streaming itu. Nah, tapi syukur ada Pak Heri, Bapak saya, Pak Yudi, ditambah nih Ibu Sari dari Seks Liturgi. Nah, lalu sudah mulai bergerak dengan Yarib. Nah, sesudah itu ya bergabunglah itu Pak Valen, yang ternyata pengetahuannya itu sangat luas, cukup banyak, sehingga boleh berkembang. Nah, kalau saya tidak salah ingat, kita kan live pertama misa itu adalah itu minggu ke-5 Prapaskah 2019 toh. Ya, tanggal 29 Maret kalau tidak salah. Tapi kita uji dulu dengan jalan salib hari Jumat itu, apakah bagus atau tidak. Nah, bisa buka di YouTube Paroki Argapura atau awal itu bagaimana itu ya. Kalau lihat sekarang sudah antara langit dan bumi dia punya perbedaan. Nah, tapi sudah kita jalan terus ya. Jalan sering waktu. Nah, lalu kemudian mulai diskusi, ya, bukan hanya soal misa pada hari Minggu, tapi mungkin ada konten-konten lain. Maka muncullah itu ruang interaktif dengan umat. Yang live-nya itu pertama kali itu dari gereja, ya. Lalu akhirnya dapat ruangan ini. Nah, lama-kelamaan ternyata bahwa responsivitas umat itu cukup baik. Maka kita lalu minta bantuan kepada umat untuk menyumbang. Nah, hasilnya itu yang sekarang kita bisa membeli beberapa peralatan, ada 2 kamera, beberapa peralatan. Ini semua sumbangan dari umat. Nah, umat Paroki Argapura itu sangat mendukung. Ya, itu mungkin kelebihan dari umat Paroki Argapura itu adalah bahwa ketika pastor sudah bersabda dari atas altar, maka umat itu langsung respons. Nah, macam kemarin saya bersabda karena pencuri sudah masuk di pastoran, curi pastor punya HP segala macam. Maka semua perlu pasang teralis. Saya bersabda, nah biaya untuk teralis CCTV semua sudah terkumpul. Ya, semua sudah terkumpul. Umat langsung itu. Nah, jadi itu kelebihan dari umat di Paroki Argapura bahwa kalau pastor sudah meminta sesuatu dari atas altar itu pasti umat akan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kemauan itu akan mendukung. Nah, sehingga dari situ ini hanya ya memang kita harus bijaksana juga ya, jangan terus minta sama umat karena ya kasihan umat juga banyak beban ya. Maka kita harus lihat-lihat juga kapan kita itu. Nah,
Paroki Argapura, multimedia Paroki Argapura punya rekening sendiri. Ya, nah, punya rekening sendiri, di mana rupanya sejumlah umat menyumbang ke situ. Ya, saya tidak tahu saldo berapa yang terakhir itu saya tidak tahu, tapi ya di atas 10 kalau tidak salah. Ya, Tim multimedia ya, ya Pater, multimedia ya. Itu sumbangan dari umat. Nah, sumbangan mereka itu karena itu mereka karena setiap kali live rindukan bagian terakhir bagi umat yang tergerak. punya kelebihan dan ingin mendukung tim multimedia, mereka silakan menyumbang ke rekening multimedia yang tertantang di itu. Lalu ya YouTube Paroki Argapura juga itu kan sudah ya 2 kali kan kalau tidak salah itu mendapat uang dari YouTube sendiri. Ya, mendapat uang dari itu. Ya, jadi aja saya mengatakan begini. Puji Tuhan juga bahwa ada COVID. Nah, puji Tuhan ada COVID. Nah, dengan adanya COVID maka mau tidak mau kita harus mencari alternatif dalam pewartaan iman. Nah, maka COVID ini sebenarnya mengajarkan kita untuk berkreatif. Kita jangan hanya itu apa istilahnya itu hanya monoton, ya monoton dalam pewartaan iman, tapi kita harus menjadi kreatif yang semakin sesuai dengan perkembangan zaman dan mungkin lebih cocok dengan dunia orang-orang zaman sekarang. Ya, maka mau tidak mau, ya pewartaan juga itu akan menyentuh yang namanya digital itu, ya toh. Nah, maka saya setuju dengan pendapat Pas Fransiskus bahwa ya para pastor atau gereja itu jangan alergi dengan apa itu kemajuan teknologi, tapi bagaimana teknologi itu kita pergunakan untuk sebagai sarana untuk pewartaan iman. Bukan teknologi itu mengalahkan kita, menguasai kita, tapi kita pergunakan dia untuk sarana sebagai pewartaan iman. Nah, ambil contoh misalnya YouTube Paroki Argapura, kalau misal pada hari Minggu itu kan rata-rata diikuti 5.000 sampai 7.000 orang ya kalau sesuai itu. Nah, umat Paroki Argapura sendiri itu cuma 1.900, ya toh, cuma 1.900. Nah, ternyata kalau melalui live itu ternyata yang mengikuti misa itu atau melebihi 3 kali lipat dari umat Paroki Argapura. Itu artinya bahwa daya jangkaunya itu lebih tinggi daripada kalau hanya misa seperti biasa. Nah, sama juga dengan paroki-paroki lain ya. Kalau saya buka-buka YouTube-nya itu, nah sama juga. Rata-rata bahwa orang yang ikut misa atau yang kemudian membuka YouTube itu, menonton ulang lagi itu lebih tinggi daripada umat paroki itu sendiri. Nah, itu berarti bahwa memang ya pewartaan melalui multimedia ini ternyata punya daya jangkau itu jauh lebih mantap daripada hanya sekedar itu yang biasa-biasa di gereja yang sebelum COVID itu. Nah, maka saya senang ya bahwa semua paroki sekarang itu sudah punya tim multimedia. Ya, memang masih jatuh bangun. Semua paroki masih jatuh bangun. Belum ada paroki yang betul hebat, belum. Ya, tapi bahwa semakin berkembang itu ya, semakin berkembang. Ya, semua paroki kalau saya ikuti itu berkembang. Tidak ada yang stagnan, berkembang. Berkembang dari peralatan yang amat sederhana, ya suara masih keras-keras, lama-lama gambar masih kabur-kabur, ya lama-lama gambar menjadi jernih, suara juga semakin kedengaran, ya itu segala macam. Yang sebelumnya tuh tiba-tiba putus tengah jalan, ya sekarang sudah itu. Nah, ini artinya kan kita berkembang terus. Semua paroki, semua paroki. Nah, maka bagi saya sebenarnya sekarang itu bahwa karena semua paroki ini sudah ada, ya SDM-nya ada, walaupun belum mantap betul, masih berkembang. Ya sebenarnya sekarang kita berpikir adalah bagaimana menyatukan kekuatan ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk mendukung pewartaan iman gereja. Nah, itu kalau dari saya begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater. Seperti di live chat Pak Yudi tadi, Pak Yudi Sakleresi, mungkin Pak Heri bisa menanggapi. Kalau kita lihat di Waina ini kan banyak program ya. Seperti yang lalu apa? Warung katekese ya, itu juga. Nah, mungkin Pak Heri bisa cerita beberapa tentang Lumen Christi, kemudian tentang warung katekesenya saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Halo, Brother Yudi Sakleresi. Lumen Christi tetap itu menjadi satu acara kami yang setiap hari ditayangkan. Terakhir kami pergi dan sama-sama dengan pastor paroki
Sarmi. Di sana kami sekitar 5 hari. Terus kami bikin siaran itu di sana. Dan sekarang sementara ini masih pastor paroki Sarmi yang membawakan renungan pada Lumen Christi setiap hari. Itu kami tetap konsisten dengan renungan itu. Soal pewartaan itu kami senang sekali pakai dengan Lumen Christi. Program yang lain itu seperti yang Ibu katakan tadi, warung katekese itu masih ada. Kami masih jalani. Beberapa waktu ini ada berhenti karena ada 1-2 program yang belum kami kemas baik. Itu akan nanti kami jalankan lagi. Seperti itu. Kemudian perkembangan lain tadi saya terlewat mengenai perkembangan multimedia di Waena. Itu sampai sekarang yang masih menjadi koordinatornya adalah Pak Setiawan. Mohon maaf Pak Setiawan tidak bisa hadir, harusnya Pak Setiawan yang ada keluar daerah. Pak Setiawan itu juga banyak menyumbang alatnya secara pribadi untuk membantu perkembangan multimedia pada awalnya. Tetapi begitu Dewan Paroki dan umat merasa bahwa pentingnya multimedia, sekarang kami tidak punya banyak kesulitan untuk itu. Sehingga apa yang kami butuhkan kami masukkan perhitungannya kami usulkan dan langsung diberikan. Umat dan Dewan Paroki sangat mendukung multimedia karena mereka merasakan manfaatnya dan bisa menikmatinya. Oke, baik. Terima Begitu, kasih, Ibu, ya. Pak Eri. Umat yang dikasihi Tuhan serta pemirsa dimanapun berada, kita akan mengakhiri segmen pertama. Jangan tinggalkan tempat, kita masih akan bertemu dalam segmen kedua. Tetaplah di Rindu, ruang interaktif dengan umat. Rindu, ruang interaktif dengan umat. Paroki Santo Petrus dan Paulus, Argapura. Rindu. Rindu, ruang interaktif dengan umat. Paroki Santo Petrus dan Paulus, Argapura. Rindu. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, kita kembali di Rindu episode ke-42 masih bersama Komsos Keuskupan Jayapura dan tim multimedia paroki di Keuskupan Jayapura. Kalau tadi kita sudah mendengar beberapa informasi dan perkembangan yang ada di beberapa paroki. Tadi paroki katedral belum bergabung, paroki APO juga belum bergabung. Ternyata pada segmen kedua ada beberapa yang sudah bergabung. Ya, kita akan berkenalan dari katedral Bapak Sutrisno ya. Ya, mari Bapak kenalkan dulu. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Sutrisno. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator seksi Komsos untuk periode ini. Terima kasih. Dari katedral Dari ya? katedral, Oke, baik. ya. Kemudian adik dari APO, mari silakan. Ya, langsung bunyi ya.
Patir dan Ibu dan teman-teman Komsos, perkenalkan nama saya Domi. Saya perwakilan dari Paroki APO dan sekaligus sebagai penanggung jawab Komsos di Paroki APO. Oke, baik. Terima kasih Adik Domi ya. Baik, saya rasanya sangat bahagia. Hari ini saya paling cantik sendiri. Tamunya berganti-ganti, tetapi tim multimedia ini adalah ujung tombak dari pelayanan, terutama saat ini pada masa pandemi. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Sentani, dari Waena, dari AB, sekarang kita akan mendengarkan dari Katedral dan APO. Mungkin dari APO dulu, mari Adik Domi. Bagaimana sih perkembangan tim multimedia Paroki APO dan kemudian sampai dengan pelayanannya saat ini gitu. Mari silakan. Kalau ya. kami di APO ya masih sama seperti awal mula berdirinya Komsos di APO, kan awal mulai berdirinya pas COVID ya, Bu. Berarti Iya, awal COVID ya? awal COVID. Jadi kami masih sama, masih misa harian saja untuk program di channel YouTube-nya. Oke. Bisa hari Minggu. Iya, misa hari Minggu saja, Pak. Saat ini kalau boleh, berapa sih tim atau anggota dari tim multimedia di APO? Kami ada 4 orang. 4 orang ya? Iya. Terus itu misal kerjasamanya bagaimana menurut Anda? Kalau masalah kerjasama, kami sebenarnya tidak saling mengharapkan karena masing-masing punya kesibukan ya. Oke. Selagi yang bisa pelayanan ya silakan pelayanan. Karena itu juga jadi salah satu tantangan di APO bahwa kami juga mungkin masih kekurangan dalam SDM-nya. Oke. Tapi itu bukan jadi halangan untuk tidak menyiarkan misa live Minggu tiap hari Minggu. Yang penting misa Iya, masih yang penting jalan misa ya, tetap jalan. umat bisa Iya. mengikuti begitu ya. Oke, baik. Nanti saya akan perdalam lagi di APO. Kita akan bertanya dengan Bapak Sutrisno yang dari Katedral. Hampir sama sih Bapak. Katedral ini kan paling dekat dengan Komsos Keuskupan, posisinya maksudnya. Nah, bagaimana sih perkembangan dari tim multimedia di Katedral? Kemudian tantangan apa selama ini yang sudah dihadapi dan bagaimana kondisi saat ini? Mari Bapak Sutrisno. Ya, terima kasih. Mungkin pertama-tama kita bisa mengucapkan terima kasih dengan situasi pandemi sekarang ini. Seandainya tidak ada pandemi ini, sudah dipastikan Komsos ini apa sih? Gitu. Pasti banyak orang bertanya, Komsos ini apa sih? Kami di Katedral itu dibentuk memang sebelum pandemi. Jadi waktu awal pembentukan, saya ditanya, kamu cari tim. Saya berpikir begini, bahwa Komsos ini adalah menyambung lidah dari paroki. Makanya saya cari, waktu itu teman-teman mungkin pernah kita sharing juga dengan teman-teman, saya katakan kepada mereka bahwa Katedral itu anggota Komsosnya dari berbagai unsur. Ada wartawan, ada orang yang bekerja di bidang usaha, ada anak muda, ada PNS. Jadi mereka tanya, kenapa harus gitu? Saya bilang, wartawan membantu sekali pada saat kita mempunyai atau kita membutuhkan berita, membutuhkan akses berita. Kemudian untuk pengusaha, jika kita punya event, kita bisa minta bantuan dari mereka. Nah, itu awal terbentuknya. Dan ada rencana besar waktu itu membangun website. Membangun website, tetapi program itu belum berjalan, pandemi masuk. Saya bersyukur dengan keadaan seperti begini karena apa? Akhirnya kita ini mau tidak mau dipaksa untuk mengenal multimedia. Broadcasting, dunia broadcast yang sama sekali kita buta. Kalau fotografer seperti salah satu hobi saya, itu mungkin semua orang bisa. Tetapi broadcast, alat-alatnya jauh lebih mahal daripada bagaimana kita memanage itu, bagaimana kita mau membuka itu dan menyajikan yang terbaik buat umat. Kalau mau dibilang tantangan atau hambatan, kalau hambatan saya rasa mungkin tidak ada. Walaupun saya sering single factor, paling sering berdua. Mungkin Richie tahu. Lu bro, main sendiri, ya? Dengan 2 kamera sama main sendiri, merangkap sebagai kameramen, merangkap sebagai operator data. Tapi bagaimana kita dengan hati untuk betul-betul mau melayani, memberikan yang terbaik buat umat. Itu kadang-kadang yang sulit.
Kemudian tantangan berikut, kami di katedral itu tidak semewah dengan Argapura sekarang, atau tidak semewah dengan paroki-paroki lain yang alatnya dalam tanda petik punya sendiri, punya paroki maksudnya. Kalau kami semua adalah, mau dibilang hibah sih tidak, tetapi teman-teman yang punya hati, ini pakai saya punya kamera, ini pakai saya punya PC, tapi kami jalan. Nah, kami tidak melihat bahwa paroki harus menyediakan ini. Untuk saat ini memang tidak. Tetapi ke depan, setelah selesainya pandemi ini yang kita harus pikirkan. Komsos ini mau diapakan atau mau dikemanakan, gitu. Karena pasti akan kembali menjalani rutinitas seperti apa yang dalam doktrin atau dalam yang sudah ditetapkan KWI. Komsos itu bikinnya apa. Kalau kita lihat sebenarnya kan Komsos ini tidak ada namanya menyediakan live streaming, tidak ada. Kalau yang di KWI awalnya, tetapi karena pandemi ini mau tidak mau terpaksa kita harus melaksanakan itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Saya sekarang bertanya dulu dari adik yang paling muda, adik Michael nih. Apa rencana ke depan khusus di paroki AB nih, di paroki Gembala Baik ya, untuk mengembangkan pelayanan multimedia begitu? Kalau untuk kedepannya sih kami berharap mungkin kami sendiri kan mungkin ada beberapa alat-alat memang yang harus di-upgrade ya, maksudnya ditingkatkan lagi seperti begitu. Itu yang harapan kami. Kalau bisa di paroki AB juga ya anggotanya lah, maksudnya kan kami di situ gitu ya? Iya, mendukung kami begitu, karena kan anggota yang sekarang mungkin kan banyak kesibukan begitu. Maksudnya tidak selalu harus bagaimana stay setiap hari Minggu karena mungkin ada kesibukan atau yang lain seperti begitu. Mungkin gitu aja. Baik. Ini mungkin nanti link ini di-share di paroki AB, adik-adik yang ada di AB, mari bergabung bersama tim multimedia paroki AB Pura supaya tim multimedia juga memiliki sumber daya yang lebih banyak, jumlah anggota yang lebih banyak, kemudian bisa saling mengisi siapa yang tugas dan sebagainya. Dan juga umat yang ada di AB, Bapak Ibu mari dukung tim multimedia AB untuk mengembangkan pelayanan multimedia di AB Pura juga. Ini suara dari anak muda, jadi kita harus dengarkan. Baik, saya bertanya, ini sama-sama muda, adik APO, adik Domi. Apa rencana di APO? Kalau selama ini ya sudahlah, yang penting misa bisa berjalan begitu. Nah, apa sih keinginan atau cita-cita mungkin yang ada lah, yang aktif gitu? Apa untuk mengembangkan pelayanan selanjutnya? Kalau kami di APO paling ya upgrade alat-alatnya dulu sih yang utama, baru kami bisa cari sumber daya manusianya. Karena itu mungkin jadi daya tarik tertentu. Dan mungkin untuk program tahun depan kami akan mulai dengan sama-sama dengan OMK Argapura. Kebetulan saya juga sebagai ketua OMK APO. Kami rencana ingin buat sebuah konser mini dan digabung dengan lomba paduan suara. Dan mungkin itu akan bekerja sama dengan multimedia yang ada di Keuskupan untuk menyiarkan acara tersebut. Oke, baik sekali itu. Oke, baik. Bapak Ibu, ini tetap segmen kedua, tapi kita akan rehat sejenak karena kita akan ada beberapa tamu yang akan bertukar posisi. Maka tetaplah di Rindu, ruang interaktif dengan umat. Tukar, siapa yang masuk? Mari. Interaktif dengan umat paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Rindu.
Baik, Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan serta pemirsa dimanapun berada, kita masih di Rindu episode ke-42 dan masih pada segmen kedua. Pada pertemuan kali ini hanya memang terbagi dalam 2 segmen dan tidak ada line telepon yang kami buka karena ada gangguan. Bapak Ibu bisa mengisi live chat di YouTube paroki kami untuk berkomunikasi dengan kami. Dan saat ini saya mempunyai teman cantik di sini. Jadi kalau tadi saya sendirian, sekarang saya lebih bahagia ada teman cantik dari Sentani. Kita akan berkenalan dengan adik dari Sentani dan nanti kita akan bertanya nih ada yang perlu dikembangkan, tim multimedia perempuan. Nah, itu mantap sekali. Mari adik silakan. Ya. Nama dulu ya, boleh. Nama saya Yulita. Panggilannya ya Yulita. Yulita. Panggilannya Yuli. Di Sentani, di tim multimedia bagian apa biasanya? Oh, saya program. Oh, berarti Iya, operator ya. operator, iya. Mantap. Baik. Tahu enggak apa sih rencana dari tim multimedia paroki Sentani ke depan nih? Kami juga punya rencana ke depan itu ada beberapa program. Oke, baik. Tapi kami sekarang lagi berfokus pada program kami juga. Itu program Sabda. Oke. Ya, program Sabda itu ya mirip sama Rindu ini, cuma kami tuh videonya tuh di tag bukan live streaming. Oke. Ya, seperti itu. Berarti renungan harian begitu? Bukan. Bukan Kalau juga? Sabda itu sarana ngobrol dengan umat. Oh, begitu. Ya, kalau Rindu kan ruang interaktif dengan umat. Iya, kayak gitu. Itu kalau boleh berapa waktunya? Per minggu atau? Jadi tuh per bulan itu kita akan upload 2 kali dalam per bulan tuh 2 kali episode gitu. Berarti 2 minggu sekali. Iya. Oke, baik. Supaya nanti Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan dari Paroki Sentani nanti akan ada program baru, begitu ya. Nah, silakan diikuti 2 minggu sekali. Nanti carilah atau subscribe juga di channel YouTube Paroki Sentani supaya tahu apa saja yang menjadi perkembangan dari paroki-paroki yang ada di Keuskupan Jayapura begitu. Tadi sudah dari AB, kemudian dari Sentani, dari APO. Saya sekarang itu bertanya pada Pak Heri. Sepertinya di Waena ini sistem rekrutmen lah atau penyegaran atau boleh dibilang menarik kader-kader baru begitu, mengembangkanlah kader-kader baru itu tidak mengalami kesulitan. Mari Bapak berbagi kepada kami. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kaderisasi itu memang benar kami tidak banyak kesulitan. Karena di daerah sana memang Waena memang banyak pelajar dan mahasiswa. OMK-nya juga aktif, sehingga ketertarikan orang muda pada multimedia itu jelas terlihat. Pada waktu live streaming, itu ada perempuan yang pegang kamera. Pasti perempuan lain, anak-anak perempuan lain juga tergoda, bagaimana ya? Mereka tanya. Kemudian di sana bukan hanya program live streaming biasanya, dan warung katekese atau Lumen Christi, kami sudah sedikit berkembang keluar. Live streaming itu bisa juga untuk pernikahan di gereja, dan kebetulan kami punya aula yang baik, dan itu bisa, kalau tidak pandemi itu bisa 600 orang, dan kami sudah membuat itu acara-acara resepsi itu live streaming. Kemudian di luar biasa ada orang minta untuk siaran-siaran lain. Yang terakhir kami bikin itu Yudisium, STTGKI, dan wisuda. Wisudanya di Hotel Horizon. Kemudian ada beberapa yang lain yang suka menggunakan jasa multimedia Waena, dan itu kami bisa jatahkan karena kader kami banyak. Untuk acara ini yang pegang kamera ini ya begitu. Jadi diatur. Jadi semua kebagian. Seperti itu. Sambil belajar untuk lebih mengenal peralatan begitu ya. Yang senior yang kasih tahu ini begini, nanti kameranya, gambarnya kamu ambil begini, dan di sana ada bagian-bagiannya. Ada yang mengurus audio, ada yang diprogram, ada yang video, kemudian ada yang juga untuk mengedit. Kami punya editor di sana, yang senior ini Bobi Dumatubun. Menurut ukuran kami, ya dia punya talenta itu. Kemudian Pak Setiawan sendiri yang koordinator multimedia,
Bung Riki juga, ini sekretaris Komsos, tapi tinggalnya di Wena. Jadi tetap seperti kami kemarin ke Sarmi, di sana selain kami syuting Lumen Christi, saya juga bisa berbagi dengan OMK di sana. Kami jelaskan tentang ya apalah pelatihan kecil-kecilan lah, public speaking, bagaimana menjadi seorang MC yang praktis. Kemudian Bobi Dumatubun juga menjelaskan bagaimana membuat video pendek. Dan mungkin kami akan kembali lagi, DPP di sana rupanya antara ya dan tidak. Setelah kami datang, wow, dia suka dan kami akan membantu untuk buat satu konten baru untuk mereka di Sarmi. Dewan Paroki, kemudian Pastor Paroki, welcome. Program kami ke depan, multimedia Waena diminta dari Paroki Taja untuk acara peresmian gereja nanti. Tanggal 5 Desember Ya, kalau tidak benar. salah. Itu benar, Ibu. Benar, Dan nanti kami bisa. Oke. Baik. Baik, Demikian, Pak. Ibu, Iya, ya. terima kasih. Bapak Ibu umat yang ada di Waena, apabila mau booking tentang pernikahan ini, silakan menghubungi Waena. Yang Argapura menghubungi Argapura ya, karena Argapura juga buka bookingan begitu. Baik, sekarang saya bertanya ke katedral, Bapak Sutrisno. Walaupun tadi Bapak bilang kadang-kadang single fighter nih saya sendiri, ya sudah nggak apa-apa gitu. Apa sih rencana ke depan untuk mengembangkan itu? Kalau mungkin tadi sudah dengar dari Pak Heri seperti itu, ada pencerahan tidak kira-kira mau apa begitu? Kalau rencana ke depan pasti ada, regenerasi pasti ada. Benar. Kami memang masih mencari kira-kira siapa sih atau kenapa sih mereka itu kok belum tertarik? Belum bersedia begitu. Belum tertarik, belum bersedia gitu. Apa mungkin karena kami punya sarana belum lengkap? Oke. Atau karena mungkin mereka merasa bahwa ini bukan passion saya. Ini bukan passion saya. Ya, tetapi ada beberapa sih yang teman-teman muda yang mulai bertanya, mulai melirik. Tetapi memang tidak serta-merta seperti di mana Waena atau Sentani. Saya jujur untuk Sentani saya angkat jempol untuk kali ini setelah saya melihat mereka datang dengan pasukan yang begitu besar. Padahal dulu Sentani itu termasuk teman-teman yang kita ragukan untuk berkembang, termasuk katedral. Kurang personel Ya. gitu ya. Katedral, APO, paling saya katedral, APO atau teman-teman lain yang sampai sekarang masih sulit untuk menambah personil. Masalahnya pasti sama, ketertarikan. Mungkin lagi ke depan ya saya berharap besar ada sebuah cita-cita dari Komsos Keuskupan, bagaimana kita membuat suatu acara yang bisa merekrut atau ajang perekrutan secara bersama yang nanti entahlah bagaimana bentuknya, yang penting bagaimana supaya menarik gitu. Mungkin seperti itu harapannya. Oke, baik. Keinginan mereka banyak. Iya. Atau mungkin yang ingin bergabung banyak, tetapi mungkin ya mungkin ada rasa atau bagaimana ya kita ya. Atau malu. Ya bisa jadi kalau kita lihat anak-anak muda yang biasanya pegang HP terus lihat barang-barang seperti kayak begini pasti minder juga. Waduh, Saya mau gimana bikin ya? apa, gitu. Ya. Oke. Nah, itu. Muka tidak kenal maka tidak sayang, itu mungkin yang sekarang terjadi di teman-teman kita orang-orang muda. Gitu, Oke, makasih. baik, terima kasih Pak Sutrisno. Saya mau bertanya kepada Kak Riki nih. Nah, ini tenaga tim pendukung begitu ya. Sebenarnya tim multimedia di keuskupan itu ternyata sangat bertalenta, begitu banyak. Apa rencana ke depan Komsos? Kalau tadi Pak Sutrisno sudah sempat angkat, apakah ada pelatihan, rekrutmen yang memang terpusat dari Komsos begitu? Atau pastor paroki kami itu pernah tercetus membuat TV, stasiun televisi Katolik begitu ya di Keuskupan Jayapura. Tergambar nggak seperti itu? Kemudian apa sih pengembangan atau yang diharapkan dikembangkan dari Komsos Keuskupan untuk masa yang akan datang begitu? Mari Kak Riki. Kalau untuk cita-cita ke depan, kalau saya secara pribadi, saya punya mimpi itu
teman-teman dari 7 paroki ini kita bisa kerjasama. Jadi pada satu event tertentu kita semua keroyokan untuk kerjain gitu. Nah dari situ kan pasti, karena kalau mau dilihat contoh aja macam satu event gitu, dari 7 paroki ini mempunyai keterampilan tuh berbeda-beda. Kameramen ada di katedral. Nah, terus kalau untuk video editing ada di Waina. Untuk yang lain macam contoh peralatan yang lengkap ada di Argapura, ada di Waina, ada di AB Pura, ada di Kota Raja. Kenapa kita nggak gabung gitu loh? Kalau seandainya kita bisa gabung untuk satu event, mungkin event keuskupan kah, atau mungkin ada umat Katolik yang mempunyai satu badan usaha, mungkin butuh pemasaran atau bagaimana, mari gitu kita keroyokan untuk kerjain ini. Nah saya sangat yakin sekali itu nggak mungkin lah kita kalah jauh dari yang IO yang sudah besar gitu. Sangat yakin itu soal itu. Nah kalau untuk yang tadi televisi Katolik ini memang betul-betul suatu perjalanan yang untuk ke arah sana tuh menurut saya agak panjang ke arah sana. Karena dari sisi perizinan segala macam kita masih belum ke arah sana sih kalau menurut saya. Mungkin yang dekat itu ya kita swadaya SDM dulu di tingkat paroki, swadaya SDM. Karena kalau seandainya tanpa ada SDM, untuk kita mau mimpi yang panjang itu belum sampai. Kayak gitu kalau tanpa ada SDM. Makanya teman-teman yang ada di paroki-paroki itu kenapa harus malu untuk bergabung? Kan ibaratnya sekarang ini kan zaman-zaman milenial ini kan sedikit-sedikit lari ke TikTok, segala macam. Jadi dengan adanya multimedia di masing-masing paroki begini, kita teman-teman yang hobinya TikTokan, hobinya upload konten, mari bergabung. Nah, supaya ide-idenya itu bisa tersalurkan di parokinya. Nah itu sebagai penambahan SDM, juga penambahan ilmu untuk teman-teman yang lain. Karena teman-teman di paroki itu kan ibaratnya satu orang kuasai satu hal, satu kuasai satu hal. Nah kalau digabungkan kan menjadi bagus, menjadi lengkap, seperti itu. Mungkin itu sih Bu, harapan mimpi ke depannya. Terima kasih Kak Riki. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, kita sepertinya kalau ingin berbicara dan bercerita itu pasti waktu 1 jam itu tidak akan mencukupi. Sekarang kita bertanya kepada Pater Paul ini sebagai pastor kalau kali ini. Apa sih harapan pastor terhadap Komsos Keuskupan dan kemudian terhadap juga tim multimedia yang ada di berbagai paroki yang ada di keuskupan? Mari Pater. Ya tadi sudah saya katakan bahwa ya suka tidak suka kita harus masuk dalam era yang sekarang kita jalani, era digital ya. Sikap pewartaan juga pasti akan mengarah ke sana. Nah, maka tim-tim multimedia yang sudah ada di setiap paroki itu harus dikembangkan. Jangan hanya begitu-begitu saja, semakin berkembang. Nah, ambil contoh kan, tadi saya sudah cerita misalnya perkembangan di paroki Argapura yang tadinya kita buta sama sekali, hanya kita punya YouTube. Lalu kita bisa membeli alat-alat segala macam walaupun belum lengkap, tapi ya sudah mulai ada. Nah, lalu ya kan tidak cukup sampai di situ. Nah, sekarang kan paroki Argapura ini kan punya 2 YouTube ya. Sehingga stasi Entrop juga itu sekarang tuh misa live setiap hari Minggu. Nah, jadi di paroki Argapura ini punya 2 YouTube, yaitu paroki YouTube Sekami dan stasi Entrop dan YouTube paroki. Nah, kan tidak cukup juga itu hanya dengan misa-misa saja ya. Artinya kan ya suka tidak suka kan YouTube juga ini kalau kita kembangkan kan ya kita terus menafik ya. Itu juga menjadi sarana untuk pemasukan. ya, pemasukan. Artinya terus aku tidak menafik kah? Itu. Nah, jadi itu. Artinya kan paroki Argapura sendiri kan sudah merasakan walaupun tidak hebat-hebat amat, tapi sudah 2 kali dapat uang dari YouTube karena subscribernya sudah sampai 10.000 lebih
ya toh. Sehingga sudah 2 kali dapat uang dari YouTube. Sehingga itu juga menjadi menjadi pemicu semangat untuk semakin bangkam. Nah, tidak cukup dengan hanya tadi siarkan misa pada hari Minggu, karena kalau hanya siarkan misa pada hari Minggu, nah suka tidak suka sekarang kalau kita lihat yang betul nonton misa, ikut misa live pada hari Minggu itu menurun drastis ya. Semua paroki alami. Kenapa? Karena gereja sudah buka. Nah, gereja sudah buka sehingga belum lagi jam yang berbeda-beda. Ya, jam yang berbeda. Biasanya kan orang itu suka rupanya cari yang misa yang pagi-pagi. Nah, paroki Argapura tuh memang masih agak tinggi ya. Agak tinggi orang ikut live misa dari Argapura karena faktor jamnya, tepat waktu rupanya. Jam 7 itu untuk semua daerah. Nah, orang yang ikut misa live dari Argapura itu 90% bukan umat paroki Argapura. Tapi umat dari luar. Dari NTT, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan macam-macam. Artinya saya tahunya karena mereka japri saya, bahkan kemarin saya ketemu satu umat dari Keuskupan Wetebula yang datang ke Jayapura untuk kegiatan lamaran anak mantu. Nah, kemudian saya cerita bahwa kami di sana itu selalu ikut misa live dari paroki Argapura, sehingga dia hafal semua pasal-pasal yang misa di Argapura. Nah, di Argapura. Nah, sehingga misalnya waktu dia ketemu saya berusaha bikin lucu-lucu, dia bilang, persis seperti yang kami saja kalau pater misa itu khotbah itu bikin lucu-lucu. Itu segala macam. Nah, jadi artinya bahwa ini harus kita kembangkan terus. Nah, tidak cukup dengan itu. Nah, karena itu ya misalnya saya berharap bahwa semua paroki ini kembangkan terus dia punya YouTube sehingga semakin menjadi sarana ampuh untuk mewartakan itu sabda Tuhan. Nah, misalnya di paroki Argapura ya ada renungan harian ya yang saya sebenarnya minta pastor lain untuk isi juga, tapi ya jawaban mereka setiap kali saya minta adalah bahwa renungan harian itu tanpa gambar ya, suara saja. Ya, itu adalah katanya sapaan pastor paroki untuk umat. Sehingga ya sudah ya, oke lah kalau begitu. Jadi hanya ya saya yang selalu isi terus renungan itu ya. Mungkin juga umat bosan dengar saya punya suara karena apalagi orang tidak kenal dia, tidak lihat muka saya. Juga ada renungan untuk anak-anak kami, do re mi, doa dan renungan misioner. Ya. Nah, ada rencana lagi ya, untuk kembangan konten ya, konten. Misalnya saya baru-baru kumpul ke anak-anak muda ya, tahun depan itu selang-seling antara ruang interaktif dengan umat dengan anak muda mengisi Q&A. Q&A. Nah, apakah nanti bisa jalan atau tidak itu? Tapi yang jelas harus punya cita-cita untuk mengembangkan. Nah, saya juga masih punya cita-cita misalnya untuk mengembangkan paroki multimedia paroki Argapura ya, misalnya itu jadikan multimedia YouTube ini sebagai cara untuk berkatekese kepada umat, misalnya 30 menit itu mengajar tentang sejumlah ajaran-ajaran gereja ya, gereja itu ada macam-macam di itu. Nah, hanya kan persoalannya bahwa ya orang-orang yang terlibat di multimedia ini itu bukan pekerjaannya bukan hanya itu saja ya, tapi mereka juga itu ada punya tugas sehari-hari, entah sebagai pegawai negeri kah atau swasta, pokoknya pasti ada punya itu. Nah, maka memang ya tidak bisa itu terlalu menuntut yang hebat-hebat juga daripada mereka, karena ya kalau kita tuntut terlalu hebat-hebat dari mereka lalu ya mereka bagaimana menghidupi keluarga ya, itu kan itu juga harus kita ini. Sehingga ya, tapi ya sudah, dalam segala keterbatasan itu, bahwa kita masih bisa ya sekarang berkenalan dan semakin berkembang, saya pikir itu luar biasa. Nah, tadi di Waina itu sudah mengatakan bahwa mereka juga sudah mulai menerima booking-booking dari luar. Nah, sama dengan paroki Argapura juga sudah menerima booking-bookingan dari luar. Kalau ada yang mengundang untuk live pernikahan atau resepsi segala macam ya selalu siap. Bahkan kami pernah sudah sebarkan tarif-tarifnya ya, sudah sebarkan tarif-tarifnya. Nah, tapi ya sampai sekarang mungkin baru 4 kali atau 3 kali orang minta ya, butuh waktu ya. Yang penting itu begini, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Bagi saya itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah takut untuk memulai. Dan juga jangan takut untuk gagal. Karena lebih baik
berusaha mencoba dan gagal tapi terus mencoba, karena dalam terus mencoba itu ada kemungkinan untuk berhasil daripada sama sekali tidak. Nah, maka ya sudah, jangan takut gagal, jangan takut itu mencoba. Ya, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kemampuan intelektual yang baik, ya kembangkan itu talenta itu supaya warta dari perbuatan Tuhan itu, sabda Tuhan itu semakin menggema ditangkap oleh umat. Nah, itu juga kan sebagai sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, seandainya dulu tidak ada YouTube kan, umat di daerah lain kan tidak kenal itu siapa Pastor Paroki Waina, siapa Pastor Paroki Argapura, katedral dan macam-macam. Tapi dengan adanya YouTube, akhirnya orang tahu, oh ini pastor ini segala macamnya. Akhirnya sejumlah umat juga di tempat lain tuh mengenal kita, saling mengenal, sehingga persaudaraan kita sebagai satu keluarga dalam gereja Katolik yang satu kudus dan apostolik itu semakin nyata karena jarak kita yang jauh itu hanya diperpendek dengan adanya YouTube ini, ya, atau multimedia ini. Sehingga maju terus, ya, jangan pernah ragu. Ya, tawarkan hal-hal yang pasti umat itu mendukung. Saya yakin umat itu mendukung, karena pasti akan masuk ke arah itu. Ya. Nah, hanya saja bahwa memang supaya umat mendukung itu kita harus buktikan, ya, buktikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tadi saya berikan contoh misalnya di Paroki Argapura itu. Ya, setiap kali pastor bersabda itu umat langsung memberi respons, ya, karena memang seksi multimedia itu memang membuktikan bahwa mereka berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat, baik di pusat paroki maupun di entrop. Nah, di entrop. Ya, pastor paroki juga berjuang untuk membuktikan kepada umat bahwa ya pastor paroki itu bukan hanya minta-minta, tapi apa yang diberikan oleh umat pastor paroki maksimalkan untuk pelayanan kepada umat. Nah, ketika kita bisa membuktikan itu, maka yakin percaya umat pasti akan mendukung, ya, mendukung. Pasti mereka senang. Nah, sehingga ya saya menggarisbawahi apa yang tadi katakan oleh Mas Riki bahwa ya semua paroki ini kan sudah punya potensi-potensi. Nah, soal bahwa ada yang mungkin sudah ya katakanlah kalau nilainya antara 5 sampai 10, ya mungkin ada yang baru 6, ada yang sudah 8, ada yang 7, 10 pasti belum ada. Ya, 9 juga mungkin belum ada, mungkin paling tinggi ya 7,5 lah. Ya, 7,5. Ya, tambah-tambah. Tidak apa-apa. Nah, tapi yang ada ini ya bagaimana kita berkolaborasi. Ya, bisa berkolaborasi. Nah, titipan untuk Komsos Keuskupan Jayapura. Ya, mungkin juga Komsos Keuskupan Jayapura itu sudah punya YouTube, tapi bagaimana mengisi itu? Sehingga misalnya saya bisa nonton misalnya ke Komsos dari Keuskupan Palembang, itu biasa diisi oleh dulu saya punya kakak tingkat di STFT Hubertus Lee di OSC, dulu dia biasa isi itu. Nah, dia kemudian pindah misionasi Brasil, dia tidak tahu sekarang katanya pastor di salah satu keuskupan di Bandung. Tapi sejauh saya tahu dulu dia biasa isi itu. Bagus. Jadi ya sudah, Komsos Keuskupan itu ya membuat sebuah konten, mengisinya bisa mengundang pastor-pastor untuk mengisi atau apalah begitu. Sehingga nampak bahwa itu. Nah, termasuk tadi misalnya kalau Komsos itu adalah humas dari keuskupan, maka semua kegiatan keuskupan itu sebaiknya didokumentasikan melalui YouTube paroki itu. Sehingga orang tidak akan serang uskup Leo itu bahwa uskup Leo ini tidak bikin apa-apa, padahal dia kerja berat. Ya, kerja berat. Kan banyak orang serang dia itu. Uskupnya itu apa? Ya, bahkan ada yang bilang uskupnya uskup kolonial. Ini kan itu. Ya, padahal kasihan uskup ini bekerja setengah mati. Nah, mungkin dengan humas Komsos ini mempromosikan semua yang dilakukan di keuskupan, maka orang yang melihat uskup Leo itu tidak kerja apa-apa, ya, lalu matanya terbelalak. Terbelalak karena ternyata uskup itu, ya, misalnya kalau uskup pergi bertemu ada masalah, lalu kemudian pergimu dengan pejabat-pejabat negara, militer, segala macam, mungkin diekspos bagaimana uskup itu menjalin dialog dengan pejabat-pejabat ini demi untuk perdamaian apa segala macam, supaya orang bisa tahu. Nah, saya tidak bisa mempersalahkan orang yang ngomong ini, karena mereka tidak tahu, karena tidak ada yang promosikan. Nah, berbeda dengan gereja lain, mereka promosikan di koran.
Sehingga seakan-akan mereka buat hebat. Tidak. Uskup beliau tidak kalah hebat dengan itu. Bahkan uskup beliau jauh lebih hebat dari itu. Hanya tidak ada yang promosikan. Sehingga orang tidak tahu. Artinya bukan karena uskup itu Fransiskan dan saya Fransiskan jadi saya bilang dia tidak. Bukan. Tapi saya salah satu pastor yang memang kalau uskup beliau itu tidak bisa hadir karena keterbatasan, waktu misalnya sibuk, maka saya mewakili. Saya mewakili selalu hadir. Jadi banyak hal sebenarnya dibuat. Hanya memang tidak diekspos. Tidak diekspos. Nah, maka mungkin disitulah tugas dari Humas Komsos Keuskupan Jayapura untuk selalu mempromosikan itu. Mungkin dengan hanya tenaga 2 orang itu, sementara kan koordinatornya kan masih studi ya, sehingga masih sedikit sendiri ya. Mungkin rekrutmen tenaga atau gunakan tenaga yang di paroki. Tapi tenaga yang di paroki juga ini kan sibuk. Tapi ya pokoknya bagaimanalah berpikir ya. Berpikir supaya ya Komsos Keuskupan Jayapura itu ya tadi bilang perpanjangan tangannya, tapi ya bukan hanya perpanjangan tangan saja, tapi betul Komsos itu bisa bunyi. Ya, Komsos Keuskupan Jayapura bisa bunyi sehingga orang bisa lihat, oh memang ada ada Komsos Keuskupan Jayapura. Pakai istilah orang Panjang bilang falsafah, orang Panjang bilang anina topa. Saya ada. Nah, artinya saya ada. Artinya ke Komsos Keuskupan Jayapura ada begitu. Bukannya nama tapi ada begitu, ada itu. Nah, jadi bukan hanya siarkan tabisan imam atau ulang tahun uskup apa segala macam, tapi apa yang dibuat itu semua. Nah, itu harapan saya sebagai pastor. Jadi harapan terakhir, himpunan terakhir, ya ada banyak tantangan ya, ada banyak tantangan segala macam. Tapi selama kita menjadi pengikut Yesus, memang itu tantangan itu selalu ada. Ya, kalau mau tidak ada tantangan ya tunggu mati. Ya, tunggu mati, artinya kalau sudah mati memang tidak ada lagi toh. Tetapi selama kaki masih injak tanah, pasti ada tantangan. Nah, tapi tantangan itu bagi saya selalu hayati bahwa tantangan itu adalah batu gosok. Batu gosok untuk mengasah kemampuan kita, iman kita, segala macam supaya semakin tajam. Maka bersyukurlah ada tantangan. Tadi saya katakan bersyukur karena ada COVID. Maka kita mengenal itu YouTube. Saya salah satu pastor yang gaptek. Betul, saya tidak main-main. Ya, saya betul bodoh dalam soal itu. Ya, goblok betul. Tapi dengan adanya ini ya saya tanya itu ya anak-anak ya segala macam seperti kayak lalu kipos podcast bosan kipos dulu apa itu podcast podcast ya segala macam ya. Tapi ya itu artinya kita jangan malu untuk itu berkembang. Nah, karena saya tidak malu saya tidak malu mengakui bahwa saya ini gaptek dalam soal itu, saya goblok dalam soal itu. Nah, tapi saya mau belajar. Sehingga lama-lama sedikit mulai tambah. Oh begini, masuk di otak. Oh begini. Akhirnya lama-lama kan ya sedikit-sedikit mulai tahu. Ya, sehingga tidak terlalu gaptek lagi seperti lalu. Ya, kira-kira nilainya sudah 5,5 lah. Ya, 5,5. Begitu. Jadi rekan-rekan dari paroki kita maju terus ya. Ya, kita maju terus yang menyerah. Ini sarana yang hebat untuk kita mewartakan sabda Tuhan. Ya, sarana yang hebat. Maka jangan menyerah. Tantangan ada, tapi sebagai murid Yesus kita harus tangguh. Ya, kita tangguh, kita kerjasama. Mudah-mudahan itu 7 paroki kota ini betul-betul menjadi sarana yang ampuh untuk mewartakan iman kekatolikan kepada seluruh umat. Tapi juga bukan hanya umat, tapi untuk orang lain. Menyebarkan nilai-nilai kekatolikan. Supaya orang tahu bahwa memang Katolik itu berbeda daripada yang lain. Terima kasih dan selamat malam. Oke, baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, serta pemirsa dimanapun berada, itu tadi sudah termasuk closing dari pastor paroki kita, dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam Rindu episode ke-42 ini. Dan ingat tadi yang Pater katakan, tetap semangat dan mau berusaha. Pater, kita akan tutup dalam doa, dan minta Pater berdoa. Baik, Bapak yang terkasih, sebelum kita tutup doa itu tadi ada WA dari Dewan Paroki Argapura Pak Warsito yang minta kepada Komsos Keuskupan supaya kalau ada event-event di Keuskupan linknya dibagi. Linknya dibagi, ya, supaya umat bisa ikuti. Jadi seperti misal tabisan tadi pagi linknya tidak dibagi sehingga umat tidak
tahu. Siap. Jadi kalau ada kegiatan di Komsos Keuskupan, linknya dibagi kepada seluruh umat supaya dibagi per paroki supaya umat juga bisa ikuti. Siap. Baik, umat yang terkasih, kita harus tutup pertemuan kita. Kalau kita mau bincang sampai pagi juga tidak selesai. Maka mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kami telah berbincang-bincang bersama tim multimedia dari 7 paroki yang ada di kota Jayapura, di Kena Jayapura ini. Semoga bincang-bincang kami pada malam hari ini semakin memperkaya kami, semakin menambah wawasan kami untuk mengembangkan pewartaan lewat multimedia ini. Sehingga namamu semakin tersebar di muka bumi. Dan padanya nilai-nilai Injil semakin digemakan dan padanya semakin dihayati oleh umat manusia yang mendiami muka bumi ini. Secara khusus kota kami yang terkasih, kota tercinta, kota Jayapura. Berkatilah perjalanan pulang kami masing-masing ke tempat kami masing-masing. Semoga kami tiba dengan selamat. Akhirnya ya Tuhan, turunkanlah berkat-Nya berlimpah-limpah untuk seluruh tim multimedia yang ada di 7 paroki kota, pastor paroki dan seluruh umatnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik umat, terima kasih. Selamat malam. Mari salam untuknya. Ya. Baik. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian berakhir pertemuan kita untuk Rindu episode ke-42. Dunia digital adalah dunia yang menarik. Dan untuk saat ini, tidak ada satu manusia pun yang bisa terlepas dari kebutuhan akan dunia digital. Maka untuk menunjang pelayanan, pengembangan iman, dan untuk meningkatkan atau memberdayakan umat, diperlukanlah multimedia. Salah satunya adalah tim multimedia sebagai penggerak atau pengguna dari media-media yang ada untuk mengembangkan umat. Kami dari Keuskupan Jayapura khususnya pada malam hari ini dan dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura bersama Komsos Keuskupan dan tim multimedia dari 7 paroki kota juga tidak pernah berhenti untuk berjuang mengembangkan pelayanan melalui multimedia di paroki kami masing-masing. Harapan kami, apa yang kami lakukan dapat diterima oleh umat dimanapun berada dan kemudian lebih mendekatkan kita dan yang terutama mengembangkan iman percaya kita. Karena pada akhirnya itulah tujuan dari segala pelayanan kita. Diingatkan kembali saat ini masih masa pandemi, maka Bapak Ibu yang ada dimanapun berada jangan lupa bila memungkinkan vaksinasi 2 kali dan tetap menjaga protokol kesehatan bagi kita semua. Mengenakan masker dimanapun berada, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, mengurangi bepergian dan menghindari kerumunan, serta tetap hidup sehat dimanapun berada. Kami segenap kru yang bertugas dari multimedia Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari tamu-tamu narasumber kita. Terima kasih atas kebersamaan dari seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang memiliki berkat tetap berikan donasi bagi pengembangan tim multimedia di paroki kami melalui rekening khusus tim multimedia Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom dari kami semua. Baik. Interaktif dengan umat Paroki Santo Petrus dan Paulus.